halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin subbab yang kedua, yaitu adalah how many customer can you expect it, atau berapa banyak jumlah konsumen yang bisa kamu kira-kira. Lah, kenapa? Kalau kita berbicara tadi ngomongin fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa, tapi kita nggak tahu berapa jumlah konsumen yang kita tentukan, kita juga akan kesulitan dalam menentukan berapa jumlah pengeluaran kita. Otomatis langkah pertama yang selanjutnya langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan berapa jumlah konsumen yang akan kita dapatkan. Nah, karena apa? Kalau kita nggak tahu jumlah konsumen yang kita dapatkan itu berapa, otomatis kita tidak tahu pengeluaran kita berapa, variable cost kita berapa. Kalau fixed cost oke lah, nggak masalah, karena mau berapa jumlah konsumenmu ya udah segitu. Tapi kalau variable cost kita nggak bisa tahu nih, kalau kita tidak bisa menentukan berapa jumlah konsumen yang akan kita layanin, yang akan kita berikan, atau istilahnya yang akan beli di produk kita gitu. Nah, caranya gimana? Untuk mengestimasi konsumen sebenarnya ada banyak sekali cara. Apalagi kalau teman-teman ini adalah seorang startup, ada beberapa hal yang mungkin kayak, loh saya belum punya bisnis, gimana saya menentukan estimasi konsumen saya? Ada banyak sekali caranya. Nah, di sini kita ngambil 3 cara yang paling sering digunakan ketika seorang pebisnis atau startup memulai bisnisnya. Gimana caranya menentukan konsumen? Yang pertama, scoping out kompetitor, atau kita melihat dari kompetitor kita siapa. Simpelnya gini, teman-teman pengen buka coffee shop, kalian melihat bahwa kompetitor kalian ada Coffee, ada Janji Jiwa, ada Kopi Kenangan, Fore, dan yang lainnya. Nah, bagaimana kalian melakukan survei? Kalian melakukan survei di lapangan, kalian lihat nih kira-kira selama kurun waktu, pas weekend berapa, pas weekdays berapa, atau pas misalnya long weekend berapa, dan lihat berapa jumlah konsumen yang mereka layani. Nanti udah ketahuan nih, misalnya dari Fore berapa, Janji Jiwa berapa tiap berapa minggu sekali gitu kan, 3 hari misalnya. Terus nanti dari Kenangan berapa, dari Coffee berapa, dari merek-merek kopi kalian yang akan dijadikan kompetitor kalian lihat lah berapa nih. Nah, dari sana kan nggak mungkin nih kita langsung konsumenku pasti sama kayak Janji Jiwa, belum tentu. Berarti ambillah berapa persen dari Janji Jiwa itulah sebagai potensial konsumen kalian. Nah, cara yang kedua adalah kalian melakukan surveying potensial customer. Artinya kalian lihat nih dari sekitar daerah kalian, dari sekitar daerah tempatmu jualan nanti, kira-kira potensi konsumen berpotensial yang jadi konsumen itu siapa sih? Banyak nggak sih kira-kira? Kita survei. Dan yang terakhir, assessing population growth, kita melihat dari pertumbuhannya. Bagaimana sih pertumbuhan nih calon-calon konsumenmu di daerahmu? Nah, pada intinya estimasi konsumen itu atau customer ini bisa kalian lakukan kalau kalian melakukan yang namanya survei. Jadi, pebisnis itu memang sangat berat. Untuk membuat startup itu sangat berat. Butuh segala hal. Salah satunya adalah survei. Kalau kalian malas untuk melakukan survei, gimana kalian mau bertahan? Nah, intinya nanti ketika sebuah bisnis itu berkembang untuk lebih mature segala macam, otomatis harus lebih jelas lagi bagaimana kalian menentukan jumlah konsumennya. Nggak bisa nih kalau misalnya ternyata semakin besar bisnis kalian, ya kalian menentukan konsumennya seenaknya sendiri, nggak bisa. Seiring berkembangnya waktu bisnis kalian mulai berjalan, otomatis kalian harus lebih paham lagi bagaimana menentukan konsumennya. Nah, di sini kita ambil contoh paling gampang. Misal nih, saya mau buka sebuah kedai kopi, di mana saya sudah melakukan survei nih ke Janji Jiwa, ke Fore, dan yang lainnya sebagai kompetitor saya. Terus saya putuskan bahwa saya berasumsi bahwa dalam 1 bulan saya bisa mendapatkan 600 konsumen. Asumsi saya 1 bulan itu adalah 30 hari, sehingga ketika saya merasa 1 bulan saya mendapatkan 600 konsumen, berarti saya berasumsi bahwa 1 hari ada 20 konsumen yang akan beli kopi di tempat saya. Udah tahu nih kira-kira 1 hari 20 orang. Dengan asumsi lagi bahwa saya juga ini berdasarkan bisa dikatakan berdasarkan observasi, 1 orang itu paling nggak 50.000 lah, kasarannya gitu. Berarti selama 1 bulan itu ada 600 konsumen, 1 hari 20
konsumen dan satu orang itu akan menghabiskan 50.000 di kedai saya. Lalu apa yang saya dapatkan dari sini? Yang saya dapatkan di sini sebenarnya adalah perhitungan terkait dengan jumlah uang yang akan saya terima. Tapi sebelum kita ngomong ke sana, kita ngomongin dulu biaya yang kita keluarkan apa saja. Yang pertama, yang saya keluarkan pertama adalah untuk sewa gedung, di mana per bulannya, jadi ini adalah fixed cost per bulan, simpelnya. Saya butuh keluar 6 juta untuk sewa gedungnya. Untuk sewa peralatan adalah 4 juta. Untuk utilities, untuk listrik dan segala macam, pokoknya ini saya butuh 3 juta. Asuransi saya butuh 1 juta. Dan untuk iklan saya butuh 3 juta. Yang artinya fixed cost saya atau biaya tetap saya selama 1 bulan untuk kedai kopi saya adalah 17 juta. Terus pengeluarannya lagi, saya ada yang namanya variable cost. Nah, di sini ada 2,5 juta untuk makanan, 500.000 untuk packaging, dan 3 juta untuk labor. Nah, tapi kan kalau di sini saya bingung untuk melihatnya per orangnya habisnya berapa. Akhirnya di variable cost ini kita jumlahkan dulu nih berapa costnya. Jadi ada food, packaging, labor, ternyata ada 6 juta. Itu adalah 1 bulan. Nah, balik lagi yang tadi, estimasi konsumen kita. Estimasi konsumen kita adalah 1 bulan adalah 600 konsumen. Sehingga 6 juta tadi kita bagi dengan 600, ketemunya adalah 10.000 per konsumen. Itu adalah variable cost kita. Gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Berarti kita punya data nih, fixed cost kita per bulan 17 juta, variable cost kita satu orangnya adalah 10.000, sedangkan pemasukan kita selama 1 bulan adalah 30 juta. Dapat dari mana? 600 dikalikan dengan 50.000, 30 juta. Nah, tinggal masuklah ke yang namanya forecasting cash inflow. Terdiri dari revenue, variable cost, contribution margin, fixed cost, dan net cash inflow. Revenue kita dapatkan dari berapa jumlah estimasi konsumen dan berapa yang dihabiskan per konsumen. Tadi berarti 600 dikali dengan 50.000. Variable cost kita lihat nih berapa untuk per orangnya berapa dikalikan dengan jumlah konsumen kita berapa. Fixed cost sudah jelas berapa. Nah, dari data tadi ketemu 30 juta dikurangi 6 juta, di mana satu orang itu adalah 10.000, sedangkan untuk 600 orang selama 1 bulan itu adalah 6 juta, dan fixed cost-nya adalah 17 juta. Sehingga didapatkan 7 juta sebagai net cash inflow kita, gitu. Nah, intinya kalau misalnya kita tahu berapa estimasi kita, fixed cost kita berapa, variable cost kita akan bisa yang namanya mengestimasi kira-kira pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Semakin baik kamu melakukan estimasi, maka kalian juga akan bisa menentukan estimasi terkait dengan cash kalian semakin baik juga. Oke, sampai di sini untuk sebab kali ini. Kita lanjut ke sebab berikutnya. Terima kasih.